Oke, saya cuma ingin share sesuatu yang saya pikir penting buat kita. Sudah saya share sih, tapi saya akan share ulang lagi. Bahwa kita perlu sekali untuk memperhatikan dua hal. Posisi kita dan prioritas kita. Our positions and our priority. Kita harus jaga kedua hal tersebut. Posisi kita dan prioritas kita. Nah, karena dua hal ini sangat sentral buat kita. Ini menunjukkan bagaimana kita memposisikan diri kita. Ya. Karena ke depan nanti sudah bakal lihat ya, perubahan yang terjadi di mana orang lebih ke arah digital dibanding ke arah ketemu seperti ini. Orang lebih banyak akan lebih lewat gadget dibanding ketemu langsung. Orang nanti akan lebih banyak tersambung pada konektivitas yang tidak selalu secara fisik tapi lebih kepada secara online. Nah, itu dia, kita perlu sekali untuk tetap memposisikan diri kita pada apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya ingin kita membaca beberapa ayat di Alkitab untuk kemudian mempertimbangkan hal-hal ini. Ya, Tuhan posisikan kita di dunia ini, jelas, ya kan? Sudah sadar nggak bahwa saudara diposisikan oleh Tuhan? Terserah saudara ada di Australia ini, bagaimana caranya ikut anak, datang sini belajar, kemudian tinggal di sini, macam-macam. Tapi saya mempercayai Tuhan posisikan kita pada posisi kita sekarang ini, betul nggak? Itu kita harus akui hal tersebut. Ya, banyak dari kita yang putusin bahwa kita mau kemana, bikin apa, terserah kita. Tapi mengetahui bahwa positioning itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan memutuskan buat kita tempat yang tepat. Kan saudara tidak pilih saudara lahir di keluarga apa kan? Saudara tidak pilih saudara jadi orang apa kan? Enggak. Saudara tidak pilih jenis mata saudara bola kah, satu strap kah, atau ya kan? Saudara tidak pilih warna kulit saudara. Saudara tidak pilih suku saudara. Ada hal-hal yang Tuhan pilihkan buat kita for the purpose of positioning us into His will. Jadi Tuhan kita, posisi kita untuk hal tersebut. Jadi di dalam khotbah ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam pergerakan Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan dalam memposisikan kehidupan kita. Yang pertama, Dia posisikan kita pada tujuan-tujuannya. Itu jelas. Tuhan memposisikan kita pada apa? Tujuan-tujuan. Coba kita baca ayatnya, ayat itu biasa kita baca. Di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama. Kitab Kolose pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-13. Kolose pasalnya yang pertama ayat 13. Alkitab bilang begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memindahkan posisi kita dari kekuatan dosa dan kuasa kegelapan. Dia pindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. So this is what we call positioning. Tuhan pindahkan kita dari posisi jauh dari Tuhan, dari posisi tidak mengenal Tuhan, dari posisi hidup di bawah kekuatan kerajaan kegelapan, dari posisi yang berdosa. Dia pindahkan kita. Kita bilang dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Waktu Dia pindahkan kita akan ikut berpindah juga kan? Kita meninggalkan semua yang lain. Lalu saya berpindah. Ada orang udah datang ke gereja tapi hidupnya masih dalam kegelapan. Ada orang sudah jadi Kristen, sudah kerjakan semua tapi hidup dalam kegelapan. Berarti dia cuma berpindah posisi, tidak berpindah prioritas. Betul kan? Oh iya, dia pindah posisinya, tapi prioritasnya tetap duniawi. Yang dia unggulkan adalah kepentingan duniawi. Yang dia unggulkan adalah keinginannya. Yang dia unggulkan adalah hal-hal yang sifatnya tidak spiritual. Jadi yang terjadi adalah secara fisik dia berpindah. Tapi secara prioritas dia tidak berpindah. Nah, makanya Tuhan beritahu buat kita, hey, waktu kamu berpindah sekarang, kamu mesti mengerti bahwa kamu sekarang yang harus menjadi prioritasmu adalah tujuan Allah. Jadi sekarang
kita pindah dalam kerajaannya, apa yang menjadi prioritas kita? Tujuan Allah. Sebab itu arti keselamatan sebenarnya. Keselamatan artinya kita ditebus dari dosa kita, supaya kita kembali menjadi orang-orang yang hidup dalam tujuan Allah yang kekal. Siapa percaya bahwa Tuhan punya tujuan buat kita? Siapa percaya itu? Bahwa kita ada di dunia ini karena tujuan Allah. Makanya kita ditebus untuk kemudian berjalan dalam apa? Tujuan Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa we are positioning for the purpose. Kita sekarang diposisikan sekarang dengan apa? Dengan tujuan Allah. Makanya saudara perlu sekali untuk tahu tujuan Allah ada di sebuah tempat. Mungkin challenge buat Ibu Lili sekarang adalah tujuan Tuhan buat Ibu Lili tinggal di sini sekarang apa? Itu kita mesti tahu itu. Tujuan kita di tempat kerjaan kita apa? Tujuan Tuhan positioning kita, situasi kita, tujuan kita itu seharusnya merupakan bagian dari apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita dengan menempatkan kita pada tempat-tempat tertentu. Jadi yang pertama adalah we are positioning for the purpose. Kita ditempatkan untuk tujuan. Tujuan penting. Kalau sampai sekarang saudara belum tahu tujuan saudara, saya sarankan saudara sebaiknya datang pada saya. Sebab orang yang tidak tahu tujuan itu tanda dia belum diselamatkan. Purposely. Ya. Sebab orang diselamatkan berarti kembali pada tujuan Allah. Itu artinya diselamatkan. Kalau saudara tidak punya tujuan berarti saudara mungkin belum diselamatkan. Makanya pertanyakan itu. Apa tujuan Tuhan menjadikan saya? Tujuan Tuhan menjadikan kita adalah supaya kita dalam keserupaan dengan Allah, kita memerintah bersama dengan Dia. Makanya tujuan utama kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau saudara dalam kehidupanmu sudah ganti-ganti tahun ini, gak tahu sudah tahun keberapa kita merayakan tahun baru ini. Saya sudah tahun ke 58 merayakan tahun baru. 2 minggu lagi saya 59, bayangkan. Saya masih kalah setahun dari istri saya sudah 61. Ya, jadi saya 59, 2 minggu lagi ya kira-kira mungkin 17 hari lagi saya 59. Tapi sudah 59 tahun saya merayakan tahun baru barangkali. Tapi apakah saya tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan saya? That's a big point. Jadi we are positioning for a purpose. Cari tahu tujuan Tuhan. Apakah saya semakin serupa dengan Tuhan? Kalau kemudian istri saya berkata, Jonathan tambah buruk, Jonathan tambah jelek, Jonathan tambah paksa kehendaknya, Jonathan tambah nggak menyenangkan, Jonathan tambah sombong, ya itu berat saya. Itu berarti saya nggak tahu tujuan Tuhan taruh saya di sini. Ya. Saya ada di sini supaya saya semakin serupa dengan gambar Tuhan. Artinya, saya akan mengizinkan apapun yang terjadi dalam hidup saya, supaya hal tersebut molding saya, membentuk saya. Supaya saya dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Positioning for the purpose. Tapi yang kedua ini penting sekali. Yang kedua kita mesti tahu bahwa Tuhan bukan cuma taruh kita untuk tujuannya. Tapi Tuhan menghendaki kita juga berfungsi. Bilang berfungsi. So kita menyebutnya sebagai positioning to function. Yang kedua adalah kita diposisikan untuk apa? Berfungsi. Di sini kita nggak bisa hidup buat diri kita sendiri. Kita mulai mengenal fungsi kita. Dan ini fungsi. Fungsi kita adalah selalu terhubung kepada manusia yang lain yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Pertama pada keluarga dekat kita. Yang kedua kepada komunitas orang dekat-dekat kita dalam Kristus. Yang ketiga pada gerejanya. Kemudian komunitas yang lebih luas. Masyarakat yang ada di sekitar kita. Tapi dimulai dari apa? Keluarga yang ada di sekitar kita. Saya dikirimkan satu trailer oleh teman saya, trailer yang dibuat oleh BBC. BBC itu adalah televisi dari Inggris kan. BBC namanya BBC Knowledge. Itu kemudian mengeluarkan sebuah trailer kecil tentang seorang bapak yang mengaku ketika ada orang wawancarain dia telah 20 tahun mengalami Christmas by himself. Seorang diri selama 20 tahun rayakan Christmas by himself. Dengan sendiri. Jadi kemudian itu inspire banyak orang. Jadi BBC kemudian bawa, ada mungkin 50 orang datang ke rumahnya. 3 orang yang masuk bukan rumahnya kecil, tapi ada paduan suara di depan rumah. Yang kemudian hari itu dia merayakan Christmas bersama orang-orang yang berusaha untuk menolong dia.
Tapi kan cara itu tidak menolong orang ya. Betul kan? Ya cuma di hari itu. Karena kan it's not about only Christmas kan. Setelah itu ada minggu depannya, ada minggu depannya, ada hari berikutnya, ada hari berikutnya. Di mana orang kemudian lonely, orang kemudian tertolak, orang kemudian merasa tidak dihargai. Saya kira kita bersyukur dengan ada begitu banyak orang-orang yang sudah berusia lebih banyak dari kita. Saya bilang sudah tua, tapi berusia lebih banyak dari kita, dari saya, dari saudara. Ya, we are going to that stage. Di mana mungkin kita akan merasa sendiri juga kan. One day or another, kita akan merasa bahwa, hey, kita nanti akan sama siapa, kita akan dengan siapa. Kesepian itu menakutkan. Dan kalau orang udah merasa kesepian, jadi gini, sepi itu nggak apa-apa, tapi mulai merasa kesepian itu berbahaya. Itu dibilang begitu saudara sepi, saudara menghidupkan 119 racun dalam diri saudara yang bisa keluar anytime, yang membuat saudara kemudian lemah, membuat saudara berpikir negatif, membuat saudara berharap yang buruk terjadi dalam hidup saudara. Sebab kesepian is a very dangerous thing. Makanya kita bilang, it's not good for a man to be alone. Gak masuk akal itu. Tapi disinilah kemudian dia beritahu buat kita, we are actually positioning to function. Yaitu menolong orang lain bersama dengan orang lain. Tersedia untuk kepentingan orang lain. Dan ini semakin diperlukan saat-saat sekarang. Semakin diperlukan saat-saat sekarang. Di mana semua orang sekarang menghindari kontak langsung. Mereka kemudian lebih banyak dengan gadget mereka. Kesepian lebih banyak. Orang lebih craving to be together. Mereka mau untuk diisi kehidupan mereka. Nah ini yang kita bilang buat kita. Kita ini dibaptis ke dalam tubuh untuk berfungsi. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya ke-12. 1 Korintus pasalnya ke-12. Ayatnya yang ke-13. Atau kita baca dari ayatnya yang ke... Kita baca ayat ke-13 ya. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Terjemahan bahasa kita, baptized into the body. Kita dibaptis ke dalam tubuh, menjadi satu tubuh untuk apa? Supaya demikian merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus maupun orang merdeka diberi minum dari satu roh. Dibilang ini, kita menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari apa? Satu roh. Jadi, begitu kita dibaptis dalam tubuh Tuhan. Disitulah kita berfungsi untuk kepentingan orang lain. You are not for you anymore. You are for others. Halo? I'm not for me anymore. I am for others. I'm not just to follow what I wanted, but I'm here for other people. Saya mau orang lain juga melakukannya. Nah ini yang disebut dengan position to function. Kita taruh ini supaya kita kemudian berfungsi. Dan ini sebenarnya hanya berlaku di komunal kan. Ini berlaku di komunal. Saya bersyukur kita 15 tahun telah menerapkan prinsip komunal di atas prinsip yang lain. Kita hindari terlalu organisasi, tapi kita lebih komunal, lebih gak banyak berhubungan sama orang, lebih banyak seperti ini. Lebih banyak dalam suasana seperti ini. Hanya supaya kita dapat saling memperhatikan, saling menolong, saling mendorong untuk perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita baca ayatnya, Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani 10. Ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. This is a wrong translation sebenarnya. Lebih cocok jangan menjauhkan diri dari perkumpulan fellowship orang percaya. Itu harus dihindari. Jangan dihindari, tapi kita harus saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang kita perlu. Ayat 24 beritahu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. We are positioning to function. Artinya ini, saudara tidak perlu jadi hamba Tuhan untuk lakukan ini. Saudara tidak perlu jadi pendeta untuk lakukan ini. Saudara tidak perlu sekolah teologi untuk buat ini. Saudara hanya perlu jadi orang yang caring, tahu posisimu dalam tubuh.
kamu dapat menjalankan karuniamu. Di sini ada PR-nya kita. PR-nya kita adalah kita mesti tahu strong point kita apa, karunia kita apa, kemampuan kita apa, abilitas yang Tuhan berikan buat kita. Kita perlu temukan. Bayangkan, Tuhan taruh itu dalam diri saudara tidak pernah pakai. My goodness. Ya, itu berbahaya sekali itu. You are tidak bertanggung jawab. Ya. Saudara irresponsible for the gift, for the talents, for the ability that God has given you, imparted in you. You supposed to be functioning in that gift. Saudara berfungsi di dalam karunia itu, oleh karunia itu, dengan karunia itu. Saya berfungsi melakukannya. Jadi kita seharusnya tetap berfungsi. Saudara tetap memperhatikan orang lain. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini penting sekali. Bahwa dia memposisikan kita untuk ada dalam kesatuan. Dia memposisikan kita untuk apa? Untuk ada dalam kesatuan. Disinilah position to united. Kita dipersatukan. Kita position to unite. Disatukan supaya kita kemudian mulai bersatu dan kemudian menemukan tujuan-tujuan Tuhan. Kita baca Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya kedua kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang kita perlu tarik di sini? Bahwa position to unite adalah posisi yang harus kita miliki terus. Yaitu adalah upaya-upaya untuk mendatangkan damai sejahtera. Jangan datang untuk membawa perpecahan, datang bawa gosip, cerita, lukain orang. Let's stop lah. Kita sudah harus berhenti hal tersebut. Kita harus konsentrasi kepada pemahaman ini. Bahwa di dalam Kristus kita diperlukan 3 hal ini. Yang pertama adalah kita tidak perlu cari pujian yang sia-sia. Bayangkan. Tadi di jalan isi saya beritahu buat saya. Nasihatnya Mark Zuckerberg. Nasihatnya Mark Zuckerberg adalah jangan bergaul dengan orang yang pakai barang mewah untuk dihargai. Dia bilang begitu. Mark Zuckerberg aja tahu. Bahwa jangan coba bergaul dengan orang yang coba pakai barang mewah supaya kasih rendah-rendah orang lain dengan bajunya lah, arlojinya lah, apanya. Dia bilang jangan bergaul tuh mereka kalau kamu mau berhasil dalam kehidupanmu. Mark Zuckerberg aja tahu, bayangin. Orang Kristen gak tahu. Orang Kristen merasa kalau pakai itu dia kelihatan lebih diberkati. Enggak lah. Enggak penting buat kita. Tapi kita kemudian melihat bahwa di sini seharusnya kita tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ayat 3 bilang ini, tetapi dengan rendah hati, baiklah kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Yuk kita bilang pada orang di sebelah kita, kamu lebih utama dari saya. Kamu lebih utama dari saya. Kenapa? Itu penting itu. Itu penting. Berkata hal tersebut penting. Sebab kalau kamu menempatkan orang lain lebih utama, berarti apa yang kamu buat? Kamu akan lebih mudah melayani orang tersebut. Kamu lebih mudah memberikan pelayanan pada orang tersebut. Karena kamu menganggap mereka apa? Lebih utama. Ya, saya belajar itu 100% dari istri saya. Istri saya give me a good learning system tiap-tiap hari. Mengutamakan orang lain lebih penting. Sampai saya bilang buat dia, kapan kamu utamakan dirimu sendiri dulu. Dan orang lain. Ya. Saya menasihati kamu untuk kepentinganmu, tidak usah pikir orang lain. Cuma saya pikirin orang lain, kamu jangan. Kira-kira kayak gitulah. Karena kalau enggak, dia akan pikirin siapa saja. Dia akan pikirin siapa aja. Misalnya kita pergi belanja, kita pergi belanja nih ya. Kita belanja,
itu 80% yang dia beli adalah untuk orang lain. Bukan untuk dirinya. Dia beli buat orang lain semua. Dia pikir buat dirinya. Ya. Saya dia pikir untuk dirinya sendiri. Ya mungkin dia sudah menjadi orang yang paling sibuk pikul semuanya. Baik kalau sudah pikir dirimu sendiri. Sudah pakai baju 10 baju setiap hari. Pakai tas 5 tiap hari kan tidak mungkin. Kita cuma pakai 1 anyway. Itu punya pengertian adalah kalau kita mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Kita punya chances untuk apa? Melayani mereka, memberi yang terbaik untuk mereka. Tentang rumah ini, saya percaya tempat ini diberkati oleh Tuhan karena apa yang mereka pilih. Dan saya mempercayai bahwa kan begini, rumah nggak sepenting orangnya kan. Orang yang memutuskan atmosfer rumah, manusianya yang memutuskan rumah ini akan menyenangkan apa tidak. Orang akan memutuskan rumah ini akan enak ditinggali apa tidak. Orang di dalamnya. Coba kalau orang tinggal di dalamnya 5 orang, tapi tidak pernah ngomong semuanya. Menyenangkan gak rumah itu? Ya kan? Atau kalau mereka ngomongnya kasar, ketus, tidak membangun, menyenangkan gak tinggal bersama? I don't think so. Jadi orang yang memutuskan rumah itu akan menyenangkan apa tidak. Di Alkitab, Tuhan juga cari rumah. Kan? Ya, Tuhan cari saudara sebagai rumahnya. Dia mau tinggal dan bergerak dalam kehidupan. Coba kita baca ayat tersebut sebagai bagian yang terakhir. Sudah tahu bahwa yuk posisikan diri kita sebagai tubuh Tuhan. Sebagai sesuatu yang bersatu bersama. Supaya Tuhan dapat pakai kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 saya terakhir akhiri dengan statement ini. Kita baca ayatnya yang kita akan baca ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Jadi Tuhan beritahu bahwa kehidupan kita lah yang Tuhan cari. Betul gak? Tuhan cari kehidupan kita. Dia mau berdiam di dalamnya. Dan hidup di tengah-tengah saudara. Jadi lewat saudara Tuhan hidup. Lewat kita Tuhan menyatakan diri. Lewat kehidupan kita Tuhan menyatakan pribadinya, karakternya, kuasanya, karunianya, kebaikannya. Lewat kehidupan kita. Makanya Tuhan pilih kita. Jadi ini cuma tanda saja. Bahwa disinilah tempat Tuhan mau manifestasikan kasih, kuasanya, dan kebaikannya. Melalui siapa? Orang-orangnya. Orang-orangnya. Kitalah yang kemudian melakukannya. Berdoa, keluarga tinggal di tempat ini penuh dengan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri bersama-sama.